Halo, perkenalkan nama saya Aprilius Adi Kristanto. Saya merupakan peserta dari Nusantara Sehat Tim BIS Batch 18. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengangkutan orang luka satu orang. Pengangkutan orang luka merupakan tindakan pertolongan yang dilakukan bagi korban kecelakaan atau pertempuran yang dilakukan secara tepat, cepat, dan akurat sesuai dengan kebutuhan kedaruratan yang ditemukan dengan mengutamakan keamanan juga keselamatan. Adapun tujuan dilakukannya pengangkutan orang luka yaitu untuk memindahkan korban dari tempat kejadian dalam rangka memberikan pertolongan pertama, juga memindahkan korban menuju fasilitas kesehatan lain yang lebih mampu dalam rangka mendapatkan pertolongan lanjutan. Pada prinsipnya, pengangkutan orang luka terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu pengangkutan darurat dan pengangkutan tidak darurat. Pengangkutan tidak darurat dilakukan jika kondisi tempat kejadian memungkinkan untuk dilakukannya pertolongan pertama. Pengangkutan tidak darurat dilakukan apabila tidak ada masalah dengan jalan nafas dan pernafasan, pendarahan terkontrol, ancaman syok sudah teratasi, tidak ada kecurigaan patah tulang, serta luka yang cukup serius telah dibalut. Sedangkan pengangkutan darurat dilakukan jika situasi dan kondisi tempat kejadian tidak memungkinkan untuk dilakukan pertolongan pertama. Misalnya korban berada di tempat yang sempit, berada pada daerah pertempuran, di mana ancaman tembakan dari musuh yang masih tinggi, serta kecelakaan lalu lintas di mana lalu lintas sedang ramai. Teknik pemindahan darurat disebut juga teknik ekstraksi. Hal yang perlu diperhatikan saat melakukan ekstraksi adalah menjaga jalan nafas bebas dari sumbatan. Ketentuan dasar yang diperlukan dalam melakukan ekstraksi adalah memeriksa dengan cepat dan teliti lokasi kejadian, segera melakukan penilaian korban, serta menggunakan teknik yang baik dan benar. Secara teknis, cara terbaik untuk melakukan ekstraksi adalah dengan menggunakan scope stretcher, long spin board or short spin board, dan vacuum matras. Apabila tidak tersedia tandu, beberapa cara yang dapat digunakan adalah dengan cara menyeret dengan tarikan tangan, menyeret dengan tarikan baju, menyeret dengan menggunakan kopel, menyeret dengan cara menggantung, serta menyeret melalui anak tangga. Macam-macam pengangkutan orang luka tanpa tandu dapat dilakukan oleh satu orang dengan teknik menjulang, memapah, membopong, dan menggendong. Yang pertama adalah menjulang. Pada posisi ini, pengangkut jongkok menyisipkan tangannya di bawah ketiak penderita yang sedang tidur terlentang. Kemudian pengangkut mengangkat penderita lalu didudukkan di atas pahanya. Kemudian pengangkut menyiapkan tangan kanan, kemudian meletakkannya di antara kedua kaki penderita. Tangan kiri menahan tangan penderita, kemudian tangan kanan pengangkut memegang tangan penderita. Tangan kiri pengangkut bertumpu ke tanah dan mulai berdiri. Kemudian membetulkan letak penderita dan usahakan tulang kemaluan penderita terletak di pundak penolong. Kemudian mulailah berjalan. Keuntungan menggunakan prosedur ini adalah dapat digunakan untuk mengangkut korban dalam keadaan sadar maupun tidak sadar, serta pengangkutannya menggunakan prosedur yang sederhana, sehingga dapat digunakan secara cepat. Kerugiannya, jarak tempuh terbatas, hanya sampai kurang lebih 300 meter. Kemudian rawan cedera bagi pengangkut, terutama pada medan yang tidak rata. Kedua, memapah. Pada posisi ini,
Pengangkut berdiri di samping tungkai penderita yang sedang sakit, sedangkan tungkai penolong disandarkan pada belakang tungkai penderita. Satu tangan penolong memegang pergelangan tangan penderita yang dirangkul melalui tengkuk dan dipegang. Tangan pengangkut yang lain merangkul pinggang penderita dari belakang. Kemudian penderita disuruh berjalan, penolong mengikuti, dan penolong tidak boleh mendahului. Keuntungannya adalah prosedur pengangkutan sederhana sehingga dapat digunakan secara cepat dan jarak tempuh relatif jauh sesuai dengan kemampuan korban. Kekurangan penggunaan metode ini adalah tidak dapat digunakan untuk pengangkutan korban yang tidak sadar atau terlalu lemah sehingga tidak mampu berdiri. Adapun larangan pada saat menggunakan metode ini yaitu tidak boleh dilakukan pada korban dengan dugaan cedera tulang belakang serta tidak boleh dilakukan pada korban dengan dugaan patah tulang paha. Ketiga, membopong. Pada metode ini, penderita didudukkan di atas paha penolong. Pengangkut mengapunya. Dalam artian, tangan penolong di bawah kedua paha penderita, sedang tangan yang lain merangkul di belakang punggung penderita. Penderita juga merangkul penolong. Kemudian penolong berdiri perlahan-lahan. Keuntungan metode ini adalah dapat digunakan untuk mengangkut korban sadar maupun tidak sadar. Kemudian prosedur pengangkutan yang sederhana sehingga dapat digunakan secara cepat. Namun, kerugiannya adalah jarak tempuh terbatas sampai hanya dengan 500 meter. Namun, kerugian metode ini adalah jarak tempuh yang terbatas sampai dengan 50 meter. Kemudian, rawan cedera bagi pengangkut terutama pada medan yang tidak rata. Adapun larangan pada saat menggunakan metode ini adalah tidak boleh dilakukan pada korban dengan dugaan cedera tulang belakang. Keempat, menggendong. Menggendong dengan cara biasa dilakukan terhadap penderita yang sadar dan kuat untuk memegang pengangkut. Tidak ada luka di bagian lengan dan tidak ada yang patah tulang. Kemudian menggendong cara ransel. Gunakan 2 buah kopel rim yang diperpanjang dan disambung. Tempatkan sambungan kopel rim di bawah paha dan punggung penderita pada posisi terlentang. Kemudian buka kedua kaki penderita secukupnya, lalu penolong terlentang di atas penderita di antara kedua kaki penderita sambil memasukkan sosok kopel ke kedua tangan penolong seperti menggendong ransel. Lalu pegang kedua tangan penderita, dilanjutkan berguling ke siap tiarap sehingga posisi penderita berada di atas tubuh penolong. Kemudian penolong berusaha untuk berdiri. Keuntungan menggunakan metode ini adalah dapat digunakan untuk mengangkut korban sadar maupun tidak sadar. Kemudian jarak tempuh relatif jauh sampai dengan 300 meter. Kerugian menggunakan metode ini adalah rawan cedera bagi pengangkut terutama pada medan yang tidak rata. Adapun larangan saat menggunakan metode menggendong adalah tidak boleh dilakukan pada korban dengan dugaan cedera tulang belakang, cedera dada dengan gangguan pernafasan, cedera perut dengan pendarahan hebat, dan tidak boleh dilakukan pada korban dengan dugaan patah tulang paha. Demikian penjelasan mengenai pengangkutan orang luka oleh satu orang. Semoga bermanfaat. Terima kasih.